Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid As-Sakinah Kota Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang berhak untuk kita puji. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Tanpa nikmat dari Allah tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ibadah. Maka hadirnya kita di majelis ini, di masjid ini, dalam rangka thalabul ilmi, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Maka jagalah nikmat ini dan teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomalah di dalam mencari ilmu, fa insyaallah kalau kita istiqamah dalam mencari ilmu, maka ibadah kita akan berlandaskan ilmu. Dan jika kita beribadah sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita berdoa dan memohon kepada Allah, duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan kelak bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman seseorang. Kalau tidak salah dalam pembahasan yang telah lalu, kita masih dalam pembahasan An-Naqidu Al-Awwal, pembatal yang pertama ya. Pada hari ini kita masuk pembatal yang kedua, begitu catatannya. Pembatal yang kedua, silakan dibuka halaman 6. Ats-tsani, yang kedua di antara pembatal-pembatal keislaman seseorang. Dan sebelum saya lanjutkan di dalam membacakan kitab ini, lebih dahulu kita ingatkan
kita mengkaji kitab ini bukan untuk kita serampangan atau sembarangan mengkafirkan sesama muslim, tidak. Karena urusan telah jatuhnya seseorang di dalam kekafiran atau belum, itu dikembalikan kepada ulama-ulama kita. Dan itu bukan wewenang dan hak kita. Kita mempelajari kitab ini supaya kita bisa menjauhi apa saja perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang batal keislamannya. Jadi mohon diingat, kita mempelajari kitab ini bukan untuk serampangan menghukumi saudara kita sama muslim telah jatuh di dalam kekafiran, tidak. Karena itu wewenangnya para ulama. Apabila berada di negeri yang diterapkan ajaran Islam, maka dikembalikan kepada mahkamah Islam. Orang itu apakah telah jatuh di dalam kekafiran ataukah dia masih muslim, maka nanti akan disidang oleh para ulama untuk menetapkan orang itu apakah masih muslim ataukah sudah murtad keluar dari Islam. Namun kita pelajari satu persatu pembatal-pembatal dalam kitab ini agar kita berhati-hati. Jangan sampai kita yang sudah muslim ini menjadi batal keislaman kita disebabkan perbuatan-perbuatan yang kita tidak ketahui bahwa itu ternyata adalah pembatal keislaman seseorang. Pembatal yang kedua, ats-tsani man ja'ala bainahu, siapa saja yang menjadikan bainahu antara dirinya wa bainallahi dan antara Allah wasaita perantara-perantara. Jadi apabila ada seorang muslim dia menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara, ini termasuk pembatal keislaman. Di mana dia yad'uhum, berdoa meminta kepada perantara-perantara tersebut. Jadi tidak lagi berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah, tapi dia berdoa meminta kepada makhluk yang dia jadikan sebagai perantara-perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'aluhum, dan meminta kepada mereka asy-syafa'ata, syafaat. Para jamaah yang rahmati Allah taala, syafaat itu hanya Allah, dan yang memiliki syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka apabila kita ingin nanti pada hari kiamat diri kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat, maka hendaknya kita meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh meminta syafaat kepada perantara-perantara. Wa yatawakkalu alaihim, kemudian dia bertawakal kepada perantara-perantara tersebut. Maka para ulama mengatakan orang yang demikian ini kafara, dia telah jatuh kepada kekufuran ijma'an, berdasarkan ijma'nya kaum muslimin. Jadi para ulama sepakat apabila ada seseorang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara-perantara, yang dia berdoa kepada perantara-perantara tersebut, yang dia meminta syafaat kepada perantara-perantara tersebut, ataupun dia bertawakal kepada perantara-perantara itu, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Artinya dia telah keluar dari agamanya. Dan ini adalah ijma'nya para ulama. Ijma' itu apa? Kesepakatan para ulama. Jadi semua ulama kaum muslimin tanpa kecuali, tidak ada satupun ulama yang tidak ijma'. Mereka sepakat, mereka telah konsensus bahwasanya seorang yang melakukan perbuatan demikian ini telah mengalami kemurtadan, dia telah keluar dari agamanya. Maka dari itu kita kaji pembahasan ini. Para ulama mengatakan, kita simak penjelasan dari para ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah. Pembahasan yang pertama, ya, wa hadzal naqidu, ini adalah faidah pertama dari bab ini, bab yang kedua.
pembatal ini, kata para ulama, huwallazi waqa'a fihi musyriku Quraisy. Inilah pembatal yang kaum musyrikin Quraisy telah terjatuh di dalamnya. Mereka melakukan pembatal ini. Haitsu ja'alu, di mana orang-orang Quraisy mereka menjadikan ma'allahi wasa'id, menjadikan bersama Allah ada perantara-perantara. Pertama yang diyakini oleh mereka, tuqarribuhum ilallahi zulfa. Orang-orang musyrikun Quraisy mereka meyakini bahwasanya perantara-perantara tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini yang diyakini oleh orang-orang musyrik Quraisy yang mereka didakwai oleh Rasulullah SAW. Mana dasarnya para jemaah? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji sedikit demi sedikit ya. Qala Allah taala anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan orang-orang musyrik Quraisy yang mana mereka menjadikan makhluk-makhluk sebagai perantara-perantara yang bisa mendekatkan diri mereka, kata mereka, kepada Allah. Padahal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah bukan makhluk, tapi amal soleh kita. Jadi kalau kita ini ingin dekat dengan Allah, maka perantaranya apa? Amal soleh kita. Kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh kita. Kita memperbanyak amal soleh. Bukan kita mendatangi mereka-mereka, makhluk-makhluk itu, untuk kita mintai mereka agar mereka bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, ini kita berandai-andai, seandainya makhluk siapapun juga mampu mendekatkan makhluk yang lainnya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, mestinya Nabi Muhammad mampu mendekatkan paman-pamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada manusia yang lebih mulia dibandingkan siapa? Rasulullah SAW. Dan tidak ada manusia yang lebih didengar doa-doanya dibandingkan Rasulullah SAW. Namun ternyata paman-paman Nabi tidak beriman. Di antaranya Abu Lahab. Kalau seandainya kedudukan Nabi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena manusia yang paling mulia tidak ada lain yaitu siapa? Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah termasuk ulul azmi minar rusul. Rasul yang tergolong ulul azmi. Ulul azmi itu para nabi yang jumlahnya 5, yang mereka itu sangat sabar dan mereka tegar di dalam menghadapi permusuhan kaumnya, dan mereka istiqomah berdakwah kepada tauhid sampai meninggal dunianya mereka. Walaupun dimusuhi, walaupun dihalang-halangi dan dihadang oleh kaumnya, mereka tidak pernah mundur sedikit pun ke belakang. Mereka adalah yang pertama Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad alaihi wassalatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salat dan salamnya kepada mereka semuanya. Dari ulul azmi itu hanya terpilih 2 menjadi khalilullah, menjadi kekasihnya Allah. Siapakah keduanya? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ya selain keduanya yang dipilih oleh Allah menjadi khalil. Khalil itu kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah banyak, tapi yang diberi gelar khalil itu hanya 2. Wali-wali Allah semua kekasihnya Allah. Orang-orang soleh kekasihnya Allah. Para nabi dan para rasul kekasihnya Allah. Tapi yang diberi gelar khalil hanya Nabi Ibrahim khalilullah alaihi wassalatu wassalam, dan Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khalilullah. Namun demikian Nabi tidak mampu mengislamkan pamannya.
namun demikian Nabi tidak mampu mendekatkan paman-pamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat yang ketiga, dan Az-Zumar surat nomor 39 urutannya dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma na'buduhum, kata Allah. Allah di sini menukil ucapan orang-orang musyrik kafir Mekah. Ma na'buduhum, kami tidak pernah menyembah mereka illa liyuqarribuna, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami ilallahi zulfa, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya waktu itu orang-orang musyrikun Mekah, mereka itu punya keyakinan dan akidah bahwa sesembahan-sembahan selain Allah itu mampu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika menyembah Allah, mereka tidak langsung menyembah Allah, tapi menyembah berhala-berhala itu, karena diyakini ini sebagai perantara yang bisa mendekatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman dalam surah Yunus. Yunus surat nomor berapa para jemaah? Kalau tadi surat Az-Zumar ayat yang ketiga, surat Yunus surat nomor 10 ayat yang ke-18. Allah menyatakan, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah, ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa mencelakakan mereka. Jadi yang mereka sembah itu tidak bisa mendatangkan bencana dan musibah. Wala yanfa'uhum, dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat kepada mereka, memberi manfaat kepada mereka. Tidak bisa memberi rezeki kalau mereka butuh rezeki, tidak bisa mendatangkan hujan, tidak bisa menyembuhkan dari penyakit, tidak bisa memenangkan mereka dalam peperangan. Itu terbukti itu. Ketika perang Uhud, ketika itu sahabat yang mulia Abu Sufyan belum masuk Islam radhiyallahu anhu, melihat pasukan Rasulullah SAW, dia ingin membuat down, jatuh mentalnya pasukannya Rasulullah SAW. Karena sebagian kaum muslimin yang ikut perang waktu itu ada di antara mereka yang baru-baru masuk Islam. Maka tentu masih ada keyakinan-keyakinan mereka tentang sesembahan-sembahan selain Allah. Maka dari itu, ketika itu Abu Sufyan mengatakan demikian kepada pasukannya, ucapkan wahai pasukan, lana uzza wala uzza lakum, kami orang-orang musyrikun Mekah punya Uzzah. Tahu Uzzah? Uzzah itu salah satu sesembahannya mereka. Ada yang mengatakan ini batang pohon kurma yang tinggi, yang di atasnya ada rumah-rumahannya. Dan ada yang mengatakan Uzzah itu wanita yang rambutnya panjang, telanjang, yang disembah oleh mereka. Maka Abu Sufyan menyuruh pasukannya mengatakan, lana Uzzah, kami orang-orang musyrik punya Uzzah, wala uzza lakum, dan kalian kaum muslimin tidak punya Uzzah. Orang yang baru masuk Islam langsung down. Wah, kita nggak punya sesembahan yang bisa menolong ini. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Qulu, sahabat disuruh membalas, katakan oleh kalian wahai para sahabat, Allahu maulana, Allah adalah pelindung bagi kita, bagi kami, wala maula lakum, dan kalian orang-orang musyrik tidak punya pelindung. Begitu dikatakan ucapan ini, langsung down mereka. Kenapa? Disebut nama Allah, mereka masih yakin Allah itu yang paling berkuasa. Mereka masih yakin itu, karena mereka masih mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, tapi uluhiyahnya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka jatuh mental mereka. Para sahabat mengatakan, Allahu maulana, Allah adalah pelindung bagi kami, wala maula lakum, dan kalian tidak punya pelindung seorang pun. Akhirnya mereka jatuh. Dan ketika itu orang kafir sebenarnya kalah. Tapi ceritanya perang Uhud ini panjang, disebabkan sebagian pasukan Rasulullah SAW yang ditugaskan
untuk berjaga-jaga dengan anak panah mereka di sebuah bukit di dekat Uhud sana, melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, akhirnya kaum muslimin mengalami banyak korban ketika itu. Lebih dari 70 para sahabat meninggal dunia. Sebenarnya tidak dikatakan kalah, tapi banyak korbannya disebabkan sebagian kaum muslimin tidak mentaati Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa mencelakakan mereka. Para jamaah, sebut saja sesembahan selain Allah apa? Patung, batu berhala, ya, pohon besar, apa lagi? Matahari, bulan, bintang-bintang. Ada yang menyembah bintang, ya. Kemudian menyembah manusia, menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah nabi, dan seterusnya. Yang disebut itu semuanya tidak bisa mendatangkan kecelakaan buat kita, tidak bisa mendatangkan musibah, tidak bisa mendatangkan bencana. Wala yanfa'uhum, dan tidak pula bisa memberi manfaat. Saya tanya, kalau kita sakit, manusia mana yang bisa menyembuhkan kita? Tidak ada. Mohon maaf Pak dokter sekalipun, kalau di sini ada dokter, tidak bisa menyembuhkan. Bapak-bapak dokter kita hanya membantu mencari kesembuhan, mengobati, merawat, mendiagnosa penyakit, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu punya nama Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Kalau dokter disebut mu'alij, yang mengobati. Perawat disebut mu'alid, yang mengobati atau merawat. Bukan disebut apa? Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Maka manusia tidak bisa mendatangkan manfaat. Malaikat pun demikian. Ya, malaikat pun demikian. Jin, orang-orang soleh, apalagi selain manusia, batu, hewan, pohon, semuanya tidak bisa memberi manfaat. Allah berfirman, wa yaquluna haula'i, kata mereka mengatakan, haula'i, sesembahan-sembahan kami ini adalah syufa'auna indallah, pemberi syafaat kami, penolong-penolong kami di sisi Allah. Mereka telah berdosa. Tidak ada yang mampu menolong dan memberi syafaat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, ma'annahum yukirrun bi rububiyatillah. Padahal mereka itu meyakini rububiyahnya Allah. Fayukirruna bi annahu al-khaliq. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu yang maha mencipta. Wala yaqdiru 'alal khalqi, dan mereka meyakini tidak ada yang berkuasa untuk menciptakan, warrizqi, memberi rezeki, wal ihya'i, menghidupkan, wal imatati, dan mematikan, illallah, kecuali hanya Allah. Ini diyakini oleh orang musyrik, tidak yakini. Mereka masih meyakini ini. Wa ma'ahada, namun demikian, lam yasiru muslimina muwahhidin. Mereka belumlah menjadi orang-orang Islam yang mentauhidkan Allah. Bal kanu musyrikin, bahkan dulu mereka masih dianggap kaum musyrikin. Ada yang tahu kenapa? Karena mereka ketika diminta untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Jadi keyakinan mereka bahwa Allah itu yang maha mencipta tidak bermanfaat. Keyakinan yang mereka, keimanan mereka bahwa mereka itu meyakini Allah itu yang maha memberi rezeki tidak bermanfaat kalau mereka tidak menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim selain dia meyakini rububiyahnya Allah, dia wajib meyakini uluhiyahnya Allah. Kalau dia meyakini bahwa Allah itu yang maha mencipta, maha memberi rezeki, maha menghidupkan, maha mematikan, maha menyembuhkan, Allah yang maha mendatangkan musibah, dan Allah juga yang maha menghilangkan, mengangkat musibah, maka dia harus juga meyakini Allah adalah sesembahan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari pembatal yang kedua, wa hadzan naqidu aidan waqa'a fihi katsirun mimman yantasibu lil Islam. Pembatal yang kedua ini juga banyak, tidak sedikit
dari orang-orang yang mengaku memeluk agama Islam terjatuh di dalamnya. Fi hadzal asri, di masa kita sekarang ini. Faja'alu bainahum wa bainallahi wasa'id, maka mereka menjadikan antara mereka dengan Allah ada perantara-perantara. Kama fa'ala kuffaru Quraisy, mereka menjadikan perantara sebagaimana yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Fa'adzamu al-adrihah, maka mereka mulai mengagungkan kuburan-kuburan, wal mazarat, dan mengagungkan tempat-tempat ziarah, wa taqarrabu ilaiha bidzabhi, bahkan sebagian mereka ada yang berkurban untuk kuburan-kuburan tempat-tempat ziarah itu dengan menyembelih hewan kurban. Jadi berkurbannya bukan tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 Dzulhijjah ketika Idul Adha, tapi berkurbannya di hari-hari tertentu, di kuburan-kuburan yang dianggap kuburan-kuburan keramat, dan di tempat-tempat ziarah yang mereka yakini sebagai tempat-tempat yang diagungkan. Wasa'aluha, dan bahkan mereka meminta, kata Syekh, qada al-hawaiji, untuk dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi sampai ada seorang syekh dari Saudi Arabia itu pergi ke sebuah negara. Saya nggak mau ceritakan negara ini biar tidak jadi fitnah. Pergi ke sebuah negara, kaget di sana. Ketika datang di sana orang-orang sana menyuruh, wahai syekh, datanglah ke kuburannya si wali fulan, mintalah ke sana, kamu akan diberi. Kaget syekhnya itu. Bagaimana seorang muslim menyuruh meminta kepada makhluk, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di Saudi Arabia alhamdulillah dakwah tauhid berjalan di sana. Ulama-ulama menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tafsirnya, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW dengan suruhatnya, dengan syarah-syarah penjelasannya. Dan mereka hafal, para ulama hafal dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Akhirnya didakwai oleh para ulama itu, wahai ibu, katanya, wanita tua yang mengatakan ini, wahai ibu, tidakkah ibu membaca ayat Al-Quran? Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian, sesembahan kalian itu Allah berfirman, berdoalah kalian hanya kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Coba, Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada siapa? Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Tidak lama kemudian wanita itu mengatakan, oh kamu itu Wahabi, katanya. Jadi yang mengikuti Al-Quran langsung dia bocap, kamu itu Wahabi, katanya. Tidak mau berdoa meminta kepada wali, maunya berdoa meminta kepada Allah saja. Ya, saya itu diam. Namanya membantah orang yang tidak ngerti ilmu, kita malah berdebat. Dilanjutkan ayatnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang takabur tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dahirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam badan hina dina. Ini bukan di sini ya, di luar negeri, juga di negara Arab, sama-sama negara Arabnya, tapi di sana tauhid kurang berkembang, dakwah tauhid sedikit, bahkan dakwah tauhid terkesan dimusuhi di negara itu. Lah syekhnya kaget ketika mengunjungi negara itu, ternyata orang-orang sana mengatakan demikian. Yang lebih memprihatinkan kita para jamaah, di beberapa negara Timur Tengah itu banyak kaum muslimin yang tidak hafal Al-Fatihah. Masih mending negeri kita. Di sini walaupun orang tidak sholat, tidak pernah sholat 5 waktu, masih hafal Al-Fatihah. Minimal masih Jumatan. Atau minimal masih sholat Idul Fitri, Idul Adha, masih mending para jamaah. Di beberapa negara itu Al-Fatihah tidak hafal para jamaah. Al-Fatihah loh tidak hafal. Bahkan pernah kejadian ini, ada seorang Arab Badui di Riyadh. Ini di Saudi Arabia ini padahal, di Riyadh. Dites oleh seorang penyiar radio. Coba Bapak, coba Paman baca Al-Fatihah. Gak hafal, berarti gak pernah sholat ini, Badui ini. Jadi siapa yang hafal Al-Fatihah para jamaah? Ya rahmati Allah SWT. Kalau Al-Fatihah tidak hafal, mana paham ayat-ayat Al-Quran yang lainnya? Wong Al-Fatihah saja tidak hafal. Saya tanya, orang-orang Arab yang berbicara pakai bahasa Arab, kira-kira kandungan makna Al-Fatihah tahu nggak secara garis besar? Tahu. Tapi bagaimana kok bisa tidak hafal? Ya bisa saja.
Seperti kita yang sudah lama nggak sekolah, coba disuruh mengucapkan Pancasila, lupa semua ya. Karena lama tidak diucapkan ya. Sama dengan orang Arab tidak pernah sholat, lama-lama Al-Fatihahnya juga lupa. Padahal ini bahasanya loh, bahasanya bisa lupa. Saya kaget itu waktu mendengar itu dari radio di Saudi Arabia. Waktu itu kita nyetel radio, bagaimana seorang Arab tinggal di Saudi Arabia tidak hafal Al-Fatihah. Tapi saya tidak tahu karena di radio apakah ini orang Saudi atau orang luar Saudi yang tinggal di Saudi. Yang jelas dia orang Arab, ngomongnya bahasa Arab, tapi tidak hafal Al-Fatihah. Ya masih mending di negeri kita. Saudara-saudara kita kaum muslimin walaupun tidak sholat kadang-kadang masih hafal Al-Fatihah. Maka beliau mengatakan, ya, kata beliau, fahada kufrun wa syirkun. Perbuatan semacam ini menjadikan selain Allah sebagai perantara-perantara, bahkan meminta langsung kepada selain Allah, ini bentuk-bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu tasbihul khaliqi bil makhluk. Karena perbuatan ini menyerupakan Allah al-Khaliq dengan makhluk, atau menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak bisa memberi, dimintai, ya kan? Dimintai. Ini tidak boleh para jamaah yang rahmati Allah taala. Allah berfirman, kita dengarkan ayatnya. Qala ta'ala dalam surah Saba, surat nomor 34, ayatnya nomor 22 dan 23. Insya Allah kalau kita bacakan ayat-ayat sepanjang ini, kita semakin yakin ya. Dan insya Allah kita memperbanyak doa kepada Allah, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Apa saja permohonan kita, apakah untuk kebaikan dunia kita atau akhirat kita, mintalah hanya kepada Allah. Allah berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakan wahai Nabi Muhammad, ud'u, mintalah kalian kepada alladzina za'amtum min dunillah, kepada mereka-mereka yang kalian yakini selain Allah. Ayo, mintalah kepada mereka. Jadi di sini Allah ibaratnya menantang, diberi tantangan oleh Allah. Mintalah kepada mereka. Dan Nabi disuruh mengatakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Mintalah kepada mereka yang kalian yakini selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki walaupun seberat biji sawi atau semut putih atau semut hitam kecil di langit maupun di bumi. Tidak punya sesuatu. Wa ma lahum fiha min syirk. Dan mereka tidak memiliki di langit maupun di bumi itu sekutu. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan tidak ada penolong bagi mereka. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Dan tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan untuknya. Sehingga ayat ini jelas para jemaah. Selain Allah itu tidak memiliki walaupun seberat biji sawi atau semut kecil, tidak memiliki. Karena semua ini ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah kita kok punya harta? Itu semuanya titipan Allah. Itu semua milik Allah. Istri milik Allah, anak milik Allah, orang tua milik Allah, rumah, ini semuanya milik Allah. Hanya saja kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Buktinya rumah enggak dibawa mati, berarti milik Allah Subhanahu wa taala. Perusahaan enggak dibawa mati, berarti milik Allah. Oleh karena itu yang berhak membagi siapa? Allah, dibagi warisan oleh Allah. Karena milik Allah. Kalau milik kita kan mestinya bawa ke kuburan ya. Mobilnya CR-V bawa ke kuburan ya. Perhiasannya bawa ke kuburan, tidak. Milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah. Kita ini hanya diamanati untuk mengelola harta kita. Kita gunakan untuk kebaikan atau kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita bersyukur atau kita tidak mau bersyukur. Ini yang ketiga. Yang keempat para jamaah, di pembahasan yang kedua ini ada pertanyaan, mal farqu bainan naqidil awwal wa tsani? Apa perbedaannya antara pembatal yang pertama dengan yang kedua? Pembatal pertama apa judulnya para jamaah? Kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Berarti kesyirikan adalah pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua ini juga mengandung apa? Kesyirikan, juga kesyirikan yang sama. Tapi kenapa dibedakan? Ini yang kita kaji. Beliau mengatakan, an-naqidus tsani, pembatal yang kedua
nau'un min anwa'in naqidil awal, adalah satu jenis, satu macam dari jenis-jenis pembatal yang pertama. Jadi syirik itu banyak macamnya. Salah satu macam syirik adalah pembatal yang kedua. Seorang menjadikan ada perantara antara dirinya dengan Allah. Ini adalah salah satu macam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wadakhilun fihi, dan pembatal yang kedua ini masuk di dalam pembatal yang pertama. Fal awwalu amun, pembatal yang pertama bersifat umum, segala macam kesyirikan dilarang kita untuk mendekatinya. Watsani khasun, adapun pembatal yang kedua bersifat khusus. Kemudian wa khassahul muallifu bidzikri, adapun penyusun kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkhususkan pembahasan pembatal yang kedua ini untuk disebut dalam kitab ini likathrati wuku'ihi, disebabkan banyaknya orang yang terjatuh di dalam pembatal ini. Jadi pembatal yang kedua ini banyak dilakukan manusia, makanya disebutkan secara terpisah supaya manusia lebih berhati-hati darinya. Jadi karena banyaknya orang yang terjatuh di dalamnya, mimman yantasibu lil Islam, yaitu mereka-mereka yang mengaku beragama Islam, min ibadatil atrihati, berupa penyembahan kepada kuburan-kuburan. Tahu orang Syiah itu yang disembah itu kuburan. Jadi sujud itu pada jamaah tidak menghadap kiblat. Jadi misalnya kuburan di sana ya, dia menghadapnya ke kuburan. Saya banyak foto-fotonya, bukti-bukti. Saya punya kitab-kitab para ulama. Di kitab itu di dalamnya disebutkan buktinya. Jadi difoto oleh para ulama. Betul-betul orang Syiah itu menyembah apa? Kuburan. Dan saya melihat sendiri pernah di potongan video, nggak tahu siapa yang menyebar di WA, ketika rame perang Suriah, ya, itu fotonya Bashar Assad ditaruh di depannya, terus dia sujud langsung kepada fotonya Bashar Assad. Kalau Syiah Nusairiyah tidak heran, mereka memang menyembah makhluk. Bahkan pernah ada orang Syiah Nusairiyah, orang Suriah, itu ditangkap oleh Ahlus Sunnah, ditanya, sholat subuh berapa rakaat? Dia jawab 5 rakaat. Mendingan orang Indonesia ditanya sholat subuh masih hafal, padahal gak subuhan dia, tapi masih hafal. Mendingan orang kita, loh bener pak, saya gak mau muji orang Indonesia, mending loh. Walaupun kita gak bisa bahasa Arab, tapi masih mending. Ngerti sholat subuh 2 rakaat ngerti, tapi gak sholat. Tapi kalau orang Arab sampai gak ngerti, sangat jauhnya dari agama Islam pada jamaah. Sholat subuh dijawab berapa? 5 rakaat katanya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian pada jamaah yang rahmati Allah taala, wa ibadatil kubur, dan mereka menyembah kuburan-kuburan. Wal auliyai, menyembah wali-walinya Allah. Wassalihin, menyembah orang-orang soleh. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surat nomor 46. Ahqaf itu sebelum surat Muhammad ya. Setelah Al-Ahqaf surat Muhammad, ayat yang ke-5 dan ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita simak ayatnya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat, kata Allah, dibandingkan seorang yang berdoa meminta kepada selain Allah, yang diminta itu tidak bisa mengijabahinya, memenuhi permintaannya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, bahkan mereka dari doa-doa orang yang memintanya lalai, tidak bisa memenuhi. Wa idza khusiran nasu, dan kelak apabila manusia dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat, kanu lahum a'da, maka mereka akan menjadi musuh-musuh, saling bermusuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan yang disembah itu akan mengingkari peribadatan terhadap mereka. Jadi nanti orang-orang soleh, wali-wali Allah yang disembah itu, kalau walinya lurus jalannya, akidahnya lurus di atas sunnah Rasulullah, mereka nanti akan mengingkari orang-orang yang mendatangi kuburnya atau mengingkari orang-orang yang menyembahnya. Karena tidak ada para nabi dan para rasul dan wali-wali Allah yang mengajak menyembah mereka, tidak ada. Tapi panjenengan saya kasih tahu, kuburannya Nabi Hud di mana? Di Yaman, di negeri Yaman. Itu kuburannya itu panjang. Karena orang dulu itu tinggi-tinggi ya. Jadi kuburannya itu panjang. Tapi itu pun ulama mengatakan belum tentu itu Nabi Hud, bisa jadi itu kuburan jadi-jadian. Jadi kuburannya itu panjang. Itu setiap harinya disembah manusia, didatangi manusia. Manusia berdoa meminta kepada Nabi Hud, naudzubillah min dzalik.
Jadi kuburannya menjadi apa? Tempat yang dikeramatkan. Kuburannya Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Dan banyak lagi. Kalau disebutkan di luar negeri sangat banyak. Tapi alhamdulillah kalau di Saudi Arabia, di kerajaan Saudi Arabia, semenjak Rasulullah diutus sudah dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Sampai saat ini tidak ada satupun kuburan yang disembah. Di sana ya kuburan tempat orang dimakamkan, tidak ada satupun yang disembah. Orang sana kalau mereka berdoa dan mereka lama tidak dikabulkan, mereka biasanya mendatangi ulama-ulama yang masih hidup. Dan itu boleh, meminta supaya didoakan oleh ulama-ulama yang masih hidup. Jadi jangan mendatangi ulama yang sudah meninggal. Datangi kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang masih hidup. Ustadz, kiai tolong doakan kami, boleh. Tapi ini jangan dijadikan kebiasaan. Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita sendiri yang memperbanyak doa kepada Allah. Karena doa itu ibadah. Sekalipun doa kita belum dikabulkan oleh Allah, kita sudah mendapatkan pahala dari ibadah doa kita. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan tidak ada ruginya seorang muslim berdoa berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan berjamaah. Saya sering menyampaikan di sini, siapa yang sampai detik ini keinginan duniawinya belum terkabul, minta yang banyak kepada Allah. Jangan sedikit kalau minta. Sehari kalau bisa berdoa ratusan kali. Kita sering ya mengatakan kok saya belum dikabulkan. Kalau ditanya berapa kali berdoa dalam sehari, katanya belum. Coba ya, mohon maaf, yang hadir di sini yang belum umroh dan haji, ingin umroh dan haji apa enggak? Kalau orang Islam ingin pada Jawa, ingin. Tadi sudah berdoa nggak minta bisa berangkat umroh? Nah, ini dia. Nggak usah ngacung penjenengan, saya tahu yang tertawa itu yang belum. Nggak usah ngacung. Saya yakin setiap muslim rindu untuk bisa mendatangi tanah suci, ingin ke Makkah, ingin ke Madinah, ingin haji, ingin umroh. Tapi sudahkah berdoa tadi pagi sampai sore ini, kemarin lusa, bulan lalu, pekan lalu, bahkan sudah bertahun-tahun nggak pernah berdoa? Ya mesti saja Allah tidak kabulkan. Wong dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beberapa orang saya anjurkan begini, terus berdoa. Satu persatu berangkat, Pak. Padahal berangkatnya diberangkatkan oleh Allah. Subhanallah. Allah menggerakkan hatinya orang-orang yang kaya untuk memberangkatkan dia. Masya Allah. Dia nggak punya tabungan, Pak. Di Kediri ini orangnya ada. Kalau panjenengan bisa secara personal tanya saya, sebutkan orangnya. Masya Allah, berangkat, nggak punya duit, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau tidak berdoa kepada Allah. Bujangan-bujangan, bujang lapuk, setengah lapuk, sangat lapuk sekali yang belum laku, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jodoh. Tiap hari ratusan kali pasti datang jodoh. Mbuh jodohe wayu apa ora wis pokoke jodoh. Berdoa terus kepada Allah. Yakin para jamaah. Yang belum punya pekerjaan berdoa kepada Allah. Guru-guru GTT yang mau dihapuskan berdoa kepada Allah. Gak usah demo, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa yang kencang. Ustaz, dongo tok iso. Iso. Jare sapa gak iso? Dongo sampean. Nanti usaha sedikit-sedikit, insya Allah banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai sekarang ini masih lontang-lantung, serabutan pekerjaannya, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya masih serabutan ya Allah. Saya ingin mendapatkan pekerjaan yang halal ya Allah. Menangis. Dan sampai rata utangi bengi turu wae. Dolanan HP nganti jam 1. Akhirnya jam 1 turu, tangi di jam 6. Waktu-waktu mustajabah dibiarkan terlewat sia-sia. Mana mungkin Allah mengabulkan doa-doa kita para jamaah yang rahmati Allah taala. Taib, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Setelah kita mengetahui ini, jangan lagi kita berdoa kepada selain Allah. Jangan menjadikan ada perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita ingin mendatangi orang soleh, datangi yang masih hidup. Kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, datangi pondok pesantrennya. Orang nggo gula kono, nggo beras, nggo semen, nggo duit. Yai dongakne nggih. Nah, bar ngono semene diterne. Gitu. Ojo mek njaluk donga tok mar ngono, mari dikabulne terus sampean gak tau ngetok. Banyak itu orang-orang yang sering minta doa baru setelah didoakan gak ngetok belas. Ya, banyak seperti itu. Terutama pemuda-pemuda yang sering minta didoakan supaya dapat istri. Setelah didoakan dapat istri nggak pernah ngetok. Ini nggak punya adab namanya ya. Nggak punya adab. Kudune ngetok, ustadz gawane gula apa piye ngono. Nggak pernah memperlihatkan dirinya. Baik.
Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.